Cuma pasang Messi ya. Ada apa? Saya baru kerja di sini 4 bulan lebih. Tapi dulu saya sudah pernah ke sini. Selama saya di sini itu saya selalu difitnah bapaknya sama anaknya. Saya kan jaga umur 7 tahun sama 10 tahun. Setiap hari saya itu selalu difitnah. Seumpama anaknya kan kalau saya nyebut di sekolah itu kan selalu lari minta ke supermarket. Mbak, sebentar. Kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Ini ceritamu asli ya, saya tidak ingin ntar klarifikasi katanya oh tidak seperti ini seperti itu. Ini ceritamu asli ya? Ya. Terus? Sejak saya kerja di sini dulu masih ada cecenya dia murui disik gitu loh Mbak. Terus saya itu selalu difitnah sama anaknya, kan selalu bilang kalau nggak mau pembantu tua. Umur saya 47 Mbak. Umur sama 47. Terus? Iya, selalu bilang nggak suka pembantu yang tua. Terus dia itu selalu fitnah saya. Seumpama dia minta ke supermarket habis jemput sekolah. Terus ibunya kan selalu, mungkin karena kebiasaan ya, sejak 2 bulan saya kesini itu setiap hari Jumat disuruh ngajak ke supermarket, dikasih uang 500. Nah 500 kan kalau mereka sudah di supermarket kan saya nggak bisa mandek nih, dia mau ngambil apa-apa yang mahal-mahal itu kan saya nggak bisa, karena yang besar yang 10 tahun itu judes. Selalu bentak-bentak gitu. Nah terus kan kadang habis sampai 500 ya, itu resitnya selalu saya kasih. 400 juga saya kasih, karena memang mereka selalu di sana marah-marah kalau saya nggak ngasih. Nah kan itu selama 2 bulan gitu kan memang ibunya yang ngasih dia kebiasaan ke supermarket. Oke. Terus setelah itu saya nggak dikasih uang belanja, nggak apa, dia sendiri yang belanja. Terus setiap kali dia ke supermarket itu kan terus mamanya bilang sekarang nggak usah ke supermarket, iya. Tapi anaknya selalu lari setiap habis dijemput sekolah. Hari Jumat itu selalu ke supermarket. Saya bilang mamanya cuma boleh ngambil satu-satu, nggak boleh yang lain. Tapi dua anak itu selalu ngambil 2. Kalau saya nggak boleh, saya dibentak-bentak di supermarket sana. Terus sampai habis 200 pulang selalu ibunya marah. Jadi kalau ke supermarket lagi, dia ambil banyak, kamu gajinya saya potong. Terus saya bilang seharusnya saya itu nggak bisa ngomong ke anak karena anakmu selalu marah-marah. Harusnya kamu bilang ke anakmu sendiri, nggak usah, kalau nggak disuruh ke supermarket jangan ke supermarket. Saya bilang gitu. Terus kemarin ke supermarket lagi dia ambil mie gelas itu 2, terus yang kecil ambil roti. Kan saya memang nggak boleh ambil banyak karena nanti gaji saya dipotong, maminya sudah bilang. Terus saya bilang kalau telurnya habis saya beli telur, kalau kan mamanya kalau pulang makan mie selalu ada telur. Pulang itu dimarah-marahi. Yang pertama anaknya selalu lapor karena saya yang ngambil mie itu, karena saya yang ingin makan, bukan dia yang ngambil. Terus yang kedua habis makan sama bapaknya disuruh nyeluk bocah lorong pining kamar. Terus saya kan kalau manggil kan cuma di pintu, karena mereka kan kalau lihat saya itu bentak-bentak. Pokoknya kalau lihat saya itu nggak suka. Saya manggilnya cuma di pintu. Terus dan saya sudah pakai, terus saya jalan keluar, sudah agak jauh, nggak tahu yang kecil itu jatuh buak gitu. Nah itu yang bentak-bentak saya ditarik gitu, karena kamu yang bikin adik saya jatuh. Itu kepalanya sampai terbentur gara-gara kamu nyuruh dia makan. Kamu yang maksa dia makan. Kamu yang tarik kursinya dia, makanya dia jatuh. Itulah terus dia laporan ke ibunya. Lah itu bapaknya juga laporan ke ibunya karena bilang kalau saya yang narik. Terus pulang dia marah-marah terus, katanya saya itu sudah bilang ke agent kalau
apa majikannya itu kayak gini, tapi kan agent selalu membela majikan itu tahu, saya tahu. Kamu kerja di sini kamu itu harus dikomplain terus, katanya kamu nggak ngasih makan anak gitu, terus nggak mungkin nggak ngasih makan Mbak Yuni karena ini majikan ini punya uang. Ini tempatnya ini loh di flat yang ada presidennya itu loh di tempat di sini yang flat 1. Beruang 2 orang ini. Makanan itu untuk 2 orang itu selalu ada. Saya mau ngasih makan apa itu ada. Itu dikirimkan gitu. Terus karena HP saya ini belum, jadi itu fotonya yang lain itu tak hapus semua karena bukan buka WhatsApp nggak bisa. Lah bilang ke agent saya nggak pernah ngasih makan. Terus akhirnya agent kan juga komplain ke saya, nggak mungkin saya nggak ngasih makan, nggak mungkin pembantu nggak ngasih makan karena memang di sini dia punya uang, di kulkas itu banyak makanan, roti-roti itu tuh banyak, mau masakin buat dia itu ada. Terus itu dia bilang kalau saya itu mau di blacklist, apa bisa saya ini di blacklist, wong saya lu nggak mencuri, saya juga nggak pernah mukul anaknya. Siapa yang blacklist? Bentak-bentak. Siapa yang blacklist? Kadang gini Mbak Yuni, kan kalau saya beres-beres di kamar itu anaknya bentak gini, kamu itu babu, aku yang bayar kamu. Terus buang sampah itu di wajah saya, ini cepat diambil, kamu yang buang, kamu di sini kerja, yang aku yang bayar kamu gitu. Terus kalau gimana ya, selalu dibentak kan wajah saya kan terus mesemut, terus sedih toh Mbak Yuni. Nah itu selalu difoto itu dikirimkan ke mamanya, terus mamanya dikirimkan ke agent, katanya saya selama di sini itu saya nggak pernah senyum. Nah, gimana mau senyum? Setiap hari dibentak-bentak anaknya, kalau nggak anaknya bapaknya dokter. Kalau pulang pokoknya bapaknya makannya itu juga harus kayak di restoran, harus panas muah-muah, harus keluar satu-satu. Kalau nggak cepet juga dibentak-bentak. Terus setiap keluar masakan ngeluarin masakan 1 piring, manggilnya sampai 10 kali, 5 kali. Yang ini kan memang ini biasa dia makan di restoran biasa. Dulunya pembantunya nggak pernah makan di restoran. Terus karena saya bisa masak, saya disuruh masak. Tapi setiap saya masak, kalau anaknya itu nggak makan, itu sudah nggak boleh masak. Pokoknya setiap nggak makan sudah nggak boleh masak. Terus akhirnya kan ya saya selama di sini 2 bulan, 3 bulan kan terus apa yang bisa saya masakan kan sudah saya masakan semua. Tapi kalau setiap hari, kalau setiap masakan itu ada 4, sayurnya 1, yang 3 piring itu pokoknya masakan lah. Kan yang saya kan bukan pinter banget kayak di restoran. Maksudnya yang saya masak, saya bisanya ini. Kalau tiap hari disuruh ganti-ganti, anaknya nggak mau, besok nggak boleh masak lagi. Anaknya nggak makan, besok sudah nggak boleh masak lagi. Pokoknya gitu. Terus akhirnya saya sudah nggak bisa masak yang lain karena semua yang saya masakan sudah nggak boleh dimasak karena anaknya nggak makan. Gimana anaknya mau makan? Setiap jam 5, jam 6 anaknya itu lu makan mimilan. Kan ini makanan banyak, jadi waktunya makan kan perutnya mereka sudah kenyang. Oke, terus saya mau tanya, apa saya ini bisa di blacklist? Saya lu nggak mencuri di sini. Oke, di blacklist tidak ada siapapun yang bisa memblacklist seseorang kecuali imigrasi. Polisi aja nggak bisa memblacklist kecuali imigrasi. Jadi intinya selagi kamu tidak melakukan kriminal, kamu boleh keluar dari situ, kamu juga boleh bertahan di situ. Cuman dengarkan ya, majikan tidak bisa blacklist, agent tidak bisa blacklist. Cuman majikan akan kirim surat jelek kamu ke imigrasi, itu bisa terjadi. Ini yang pertama. Dan yang kedua, kamu tidak bisa nunggu visa di Hong Kong, kamu harus pulang Indonesia, itu yang benar. Benar, saya ini kan saya kuat-kuatan sampai habis potongan saya 4 bulan. Saya kuat-kuatin setelah saya ini keluar, nggak mau ada potongan, nggak mau ada urusan di PT gitu. Saya kuat-kuat tiap hari, setiap habis masak saya selalu nangis Mbak Yuni, karena setiap kita masak kita selalu dibentak-bentak. Bapaknya nggak pernah nyuruh ngomong baik-baik, nggak pernah, apapun selalu bentak-bentak, selalu marah-marah. Karena itu terus anaknya yang besar itu semua yang dilihat orang tuanya itu
dilakukan juga gitu kan. Kalau malam maminya nggak makan di rumah, yang makannya cuma bapaknya sama 2 orang anaknya itu. Oke, pertanyaan saya, sampean masih mau bertahan di situ atau sampean memilih untuk pergi? Saya sudah ngasih notis Mbak Yuni. Oh, oke, kalau sudah ngasih notis ya tanggal 7 kemarin sudah ngasih notis. Tapi majikan saya selalu bilang, kalau agent juga bilang kalau saya mau di blacklist itu, agar saya nggak bisa cari majikan lagi gitu. Seperti yang saya katakan, tidak ada yang bisa membacklist seseorang kecuali imigrasi. Cuman visamu nggak bisa turun kalau kamu tunggu visa di Hong Kong. Kamu harus pulang Indonesia, itu yang benar. Ya. Terus yang ini saya tanyakan, kan kalau belum 1 tahun kan nggak bisa pindah agent. Betul. Ya, terus apa kalau saya seumpama saya pulang Indonesia, terus saya proses baru masuk PT, seumpama masuk PT-nya Mbak Yuni gitu, terus apa saya masih bisa diproses? Nggak bisa, ya tetap harus nunggu 18 bulan tadi. Nggak bisa. Ya. Berarti intinya saya nggak bisa di blacklist gitu. Saya sekali lagi saya tekankan, nggak ada yang bisa membacklist seseorang kecuali imigrasi. Terus Paham? semalam kan marah-marah terus, kan bilang, kan saya anaknya itu kan ngejar saya, kamu yang bikin adik saya jatuh, pokoknya kamu harus bertanggung jawab. Saya lah sudah pergi, aku lo nggak tahu, kamu itu masih kecil, jangan jahat-jahat sama pembantu. Nanti kamu kan punya Yesus, saya juga punya Tuhan. Kamu nggak boleh gitu, nanti Tuhan marah, kamu nanti nggak apa-apa, nanti kamu jatuh loh, seperti Mumui loh. Terus nanti dia cepet-cepet dia bilang sama mamanya, kalau saya katanya dongaknya mati gitu loh, intinya itu Mbak. Saya katanya dongaknya mati dia, karena anaknya bilangnya kalau saya dongaknya mati. Terus akhirnya ya itu mboknya marah sampai jam 12 itu. Kalau kamu mau pergi ya pergi sekarang, kamu ngasih uang saya 1 bulan gaji. Kalau saya punya uang nggak apa-apa, ada dia minta saya ngasih uang, tapi saya kan nggak ada uang, kamu tahu sendiri kan, saya habis selesai potongan, aku nggak peduli gitu, bilang gitu. Oke, sebenarnya gini, satu hal lagi Mbak, karena mungkin sama-sama emosi, sama-sama kecewa, sama-sama kesel, jadi suasana hati kan nggak tenang. Jadi apapun yang sama katakan itu menyakiti dia, apapun yang dia katakan itu menyakitimu, benar tidak? Jadi terpancing emosi, kalian berdua terpancing emosi. Apa yang bisa saya katakan adalah menenangkan diri dan memberikan aura positif pada diri sendiri. Walaupun kamu sudah nge-break, tapi kerjakanlah yang baik, lakukanlah yang baik. Jangan hakmin. Majikan itu paling nggak suka hakmin. Paham nggak? Nggak peduli apapun masalahnya, karena orang Hong Kong selesai ya selesai. Kemle hakmin. Oh mau jule itu mhoi sama jeje. Paham nggak maksudku? Ini hanya nyata. Kita itu cemberut, kita rasa nggak apa-apa. Tapi bagi mereka itu hou tai man tai. Dan sekali lagi, anak-anak kecil itu memang karakternya dari majikan. Ya tetap berikan energi positif walaupun kamu sudah mau pergi. Biar mereka berpikir untuk tidak nulis jelek kamu ke imigrasi. Itu yang paling penting. Ngerti nggak maksud saya? Ya. Dan saya paham Mbak, saya tidak ada di posisimu ngomong tok pinter, tapi jujur, saya juga punya masalah dengan perusahaan saya juga ada masalah dengan keluarga saya, tapi saya akan menghadapinya dengan tenang. Tapi bukan ngece, tenang bukan ngece ya, paham nggak maksudku? Kadang-kadang kita tenang tapi ngece, itu kata-kata yang sering kali terjadi. Ini yang sering terjadi. Ini pas saya di sini. Sejak saya di sini saya nggak pernah ngomong gitu. Ngerti? Maksudnya kenapa sih? Ngerti? Aku nggak ngomong sampean. Tapi karakter majikan itu paling cungi kayak gini. Saya nggak ngomong sampean loh. Saya cuman bilang majikan itu apa ya? Punya ayat 1 pasal 1, selagi mereka mengikuti peraturan pemerintah, dia tuh apapun nggak takut. Apalagi gajian, uang mereka ada. Dan mereka merasa enggak nyula, le cao ma cao lo, oman tai ko. Majikan kan seperti itu kebanyakan. Ya.
Jadi ya wes, apa yang bisa sampean lakukan? Kalau sampean sudah nge-break ya wes pulang Indonesia dan tunggu lagi. Tapi menurutku kan sampean yang nge-break, bukan majikan yang interminate. Bener nggak? Iya. Kalau bisa semua diperbaiki dan majikan masih meminta kamu untuk tinggal di situ, ya pertahankan, mungkin mereka berubah lebih baik lagi. Tapi kerjamu lebih baik lagi. Iya. Karena Yang satu saya ingin tanyakan ke Mbak Yuni. iya. Kenapa majikan kalau sudah katanya kalau sudah ambil tiga orang nggak bisa ngambil lagi. Tapi ini majikan ini sudah 8 kali ambil pembantu. Kenapa masih bisa ambil gitu? Siapa yang ngomong bahwa majikan? Yang ini satu tok. Hah? Kenapa? Yang ini cuma satu tok. Yang 5 orang ambil Filipina. Terus siapa yang ngomong sama kamu kalau 3 kali ambil pembantu tidak boleh ambil pembantu? Itu anak-anak itu loh, mbak-mbak itu loh yang bilang kalau majikan kalau sudah 3 kali nggak finish itu nggak bisa ambil pembantu lagi. Tapi di sini kan dia sudah bolak-balik sudah ngambil pembantu. Iya, yang saya tanyakan siapa yang ngomong? Mbak-mbaknya itu. Berarti kan kamu tahu? Mbak-mbak temennya. Berarti kan kamu tahu mbak-mbak itu ngomongnya bohong. Ya. Karena tidak ada peraturan bahwa majikan itu ngambil 3-5 kali itu nggak boleh ambil pembantu lagi. Siapa yang ngomong? Mbak-mbaknya itu kalau yang ambil 3 kali nggak finish, pembantunya nggak finish itu katanya majikan nggak bisa ngambil lagi. Tapi ini majikan saya sudah 8 kali ngambil pembantu. Tadi saya katakan tadi, siapa yang ngomong? Kan bukan pemerintah yang ngomong, bukan peraturan yang ngomong. Jadi siapa yang ngomong? Kalau orang lain yang ngomong, saya mana percaya, Mbak? Iya. Bener nggak? Iya. Lah, saya aja bisa ambil pembantu semau saya. Ya. Bener nggak? Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Yang mati kan kita, Mbak. Kita sebagai pembantu kan selalu mati. Posisinya mati. Ya. Kita diinterminate sekali, tewas, hancur. Lah saya nginterminate arang, kasarane ngomong saya jahat lah. Kasarane ngomong saya jahat. Saya 1 tahun ngejeng 5 kali. Saya di blacklist, ganti nama suami saya kan bisa. Oh gitu ya. Bener nggak? Tapi saya masih tetap jahat. Setelah suami saya ganti anak saya kan bisa. Ya. Bener nggak? Jadi mereka orang Hongkong punya nyawa banyak, kamu 1. Oh gitu ya. Bener nggak? Karena itu aku selalu wanti-wanti sama kalian bahwa kalian harus berhati-hati. Kalau kalian tidak berhati-hati, maka kita yang tewas. Iya Mbak Yu. Paham? Iya. Sekarang apa yang bisa sampean lakukan setelah sampean ambil notis? Tetap kerja yang baik dan nggak usah mengeluh, biarkan saja. Karena kalau auramu positif, mereka akan berubah lebih baik lagi. Percaya apa tidak, itu tergantung dari kamu. Kalau kamu setelah telepon sama saya auramu positif, kamu kerjanya lebih sergap, mereka akan berpikir gak usah ngebreak lah Cece, taka huti lah. Paham nggak maksudku? Iya. Jangan berikan dirimu. Kenapa? Sebetulnya itu majikan perempuan saya itu sebetulnya aslinya itu baik. Tapi karena selalu anaknya berbohong terus akhirnya ini kan karena anaknya kan orang Hongkong kan selalu disayang kalau punya uang. Nggak boleh sampai nangis. Sebentar Mbak, kita nggak usah. Akhirnya terus dia jadi jahat. Sebetulnya majikan perempuan saya itu hatinya itu lembut, tapi karena dia kan, aku kan nggak jaga dari kecil, jadi apapun yang saya ngomongin juga nggak percaya. Jadi setiap kali anaknya Maduro-Norono, ya setiap pulang marah, saya nggak pernah ngomong apa-apa selain minta maaf. Karena apa? Saya ngomongku nggak ada gunanya, karena saya nggak akan dipercaya. Gitu. Bukan. Jadi setiap marah saya nggak pernah ngomong Mbak Yuni. Gini lah Mbak, sama nggak pernah ngomong dengan hak min yang mau tapita. Le mau kong ye thong mai hak min yang mau tapita. Sama. Le hak min mà. Le mau kong ye mà. Kan ku chỉ không trung ý lo. Anaknya ngelihat kamu hak min le bingo le cũng nhận jajaja. Dia akan berpikir seperti itu. Kenapa? Auramu negatif didik kamu sayang. Kan saya bilang jangan berikan aura negatif itu pada kamu. Tetaplah punya aura positif. Jadi kamu diam, ya mereka tahu kamu lagi emosi juga. Gini Mbak, orang marah jangan ditanggapi marah, orang marah jangan ditanggapi kecewa. Berikan dirimu sendiri positif. Iya. Jadi kalau mereka marah, Jece kamu tuh nggak bagus. Ayah, mu izin datai. Ayah aku tuang ini lalian.
Paham nggak maksudku? Maka mereka akan berhenti. Temehek, jangan marah balik atau meminta majikan marah sama anak. Orang tua mana sih yang akan marahin anaknya walaupun dia salah di depanmu? Ya, saya tahu. Iya, makanya dengan aura beda. Kalau anaknya nakal, ayam, ganyula, anak-anak, kalau kamu tetap ngambil kayak gitu, besok aku nggak ada gaji lah, aku dipotong lagi, sambil bercanda. Paham nggak maksudku? Jadi kalau kamu auranya mohoi sam nesu, engko ibumu nesu meneh aku seneni, ya jelas anak itu semakin nakal. Tapi kalau bilang, waduh ini aku dipotong lagi gajiku, terus gimana aku ini bisa bertahan kerja? Anak orang kaya ini memang susah sekali. Jadi nadanya dibalik. Oh iya. Sampean coba. Sebelum sampean mengakhiri hari kerja, mungkin mereka akan berubah lebih baik lagi. Itu semua dari auramu, Mbak. Kamu itu diem sama Hakmin itu sama. Ngerti nggak? Intinya jangan Hakmin. Nggak jawab tapi Hakmin. Sledot. Podo ae. Enggak, saya enggak gitu, Mbak Yuni. Saya tuh nggak ngomongin sampean, asa gini loh, Mbak. Aku nggak ngomongin sampean, aku ngasih sampean contoh. Iya. Jadi jangan bilang aku nggak seperti ya, kalau sampean nggak ya udah. Tapi kan saya selalu bilang ini curhatnya anak-anak, kenapa terjadinya seperti itu. Nah, ini saya cuman mendengarkan dari curhatannya sampean. Saya tidak tahu curhatannya majikan seperti apa. Iya. Seperti pagi tadi ada anak yang komplain sama saya, majikannya nggak peduli lah, majikannya apapun nggak mau membeli. Ternyata majikannya pernah sekali membelikan dia makanan, dikasihkan tetangga, majikannya nesu. Kita selalu ingat orang punya masalah, tapi kita lupa dengan apa yang kita lakukan, sayang. Iya. Benar nggak? Kamu selalu ingat majikan menyalahkan kamu selalu ingat Singsang selalu marah sama kamu, tapi kamu nggak ingat kesalahan apa yang bisa kamu katakan. Bener nggak? Jadi kadang-kadang saya selalu bilang tepuk dada tanya selera. Lu anak sudah besar, ibu pinter wadul, piye carane supaya ambil hatinya. Lu kamu semakin hari semakin ngomong, iya aku bukan aku yang jaga dari kecil. Iya salah. Ya dia akan semakin berani sama kamu. Karena memang bukan kamu yang menjaga. Tapi ya selalu bilang, ayam, isia, soalnya dulu bukan aku yang jaga, jadi kalian nakal ya. Gak apa-apa lah, kita main bareng lah. Diambil hatinya, dirogoh hatinya, baru sampean bisa bertahan di situ. Kalau masih butuh pekerjaan dan uang, kalau nggak butuh ya wis nggak apa-apa. Saya ngomong ke sana ke sini pun percuma. Ngerti nggak? Iya. Oke. Ayolah, Makasih. diambil hatinya aja sayang, diambil hatinya dan merendahlah. Ya. Aku ranyeneni sampean loh ini, cuman solusi tok ya. Ojo salah sangka. Belum, Mbak Yuni. Aku ngomongi soalnya emen sampean daripada pulang. Meh riyoyo lho. Sampean gak mikir ta meh riyoyo. Indonesia kan butuh-butuh duit kan riyoyoan iki to. Ya, tapi saya pengen pulang, saya udah nggak sini lagi, Mbak Yu. Takut sih. Takut udah ya, udah wes nggak apa-apa, wes sabar aja. Seperti ini gitu loh. Ya, saya pulang terus. Pulang terus wes, nggak mau di sini. Iya, saya takut tuh, Mbak Yuni. Oh, mesti lah. Iya. Tetap bekerja yang baik di hari sampai di hari yang terakhir kamu bekerja di situ ya sayang. Haulah. Oke lah. Terima kasih, Mbak. Jangan nangis ya. Ya, makasih. Haulah, bye. Bye. Oke, saya selalu bilang sama kalian semua, saya selalu mendengarkan curhatan kalian, saya tidak mendengarkan curhatan dari majikan. Kita seolah-olah mengatakan bahwa majikan salah. Tapi kita tidak tahu apakah kita salah atau benar. Ini tergantung dari amal dan perbuatan ya. Bukan seperti itu. Maksud saya adalah tergantung dari keadaan juga. Karena kalau auranya kita negatif, di satu tempat pun akan negatif terus, Mbak. Tapi kalau aura kita positif, dimanapun kita tetap akan positif, walaupun dalam keadaan apapun kita tetap punya aura positif. Dan tidak ada siapapun yang bisa memaksa kehendak kita untuk disukai atau menyukai. Jadi tetap bertahan di negeri beton harus kuat
mental, kuat hati, kuat jiwa, kuat raga. Jadi itu aja dari saya. Ingat, nada saya kasar bukan berarti saya marah. Jadi kalau kalian punya pandangan bahwa saya sedang marah, saya minta maaf. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan bye-bye.